Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cah Koci dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Sultan. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari SMP Negeri 5 Kota Madiun. Ini SMP yang sangat strategis karena berada di tengah kota ya. Iya, betul. Strategis dalam hal kulinernya. Ya, seperti sekelas info, jadi SMP 5 ini terletak di sebelah timur dari alun-alun Kota Madiun ya, yang mana kita tahu di alun-alun itu sangat ramai sekali, utamanya kalau malam sih ya. Ramainya kenapa? Karena di situ banyak sekali jajanan ya, jajanan mulai jajanan tradisional sampai jajanan modern ada semua di situ. Oke, kita simak keseruannya. Selamat pagi, Pak Selamat Wawan, pagi, Mbak Kak. Zena, dan Mas Pagi. Rizky. Ya, Iya. perkenalkan saya Sultan. Di sini Iya. jadi host untuk hari ini kebetulan episode ke-8 ya. Sejak launchingnya podcast Cah Koci ini ya. Cah Koci itu kepanjangannya adalah Bincang Harapan Kota Tercinta. Ya, jadi harapannya kita mengadakan podcast ini untuk berbagi informasi, Pak. Informasi terkait seputar ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan juga peternakan ya. Karena dinas kami mengakui itu semua. Oke. Baik, kita akan membahas masalah yang sama seperti episode sebelumnya, tapi kemungkinan ada hal yang unik nih karena lokasi SMP 5 ini strategis ya. Oke, Pak Wawan ya, Pak Iya, Wawan betul. sebagai guru serta pembina UKS ya. Sejauh apa ini Pak SMP 5 memperhatikan status gizi juga memastikan anak-anak ini mengkonsumsi makanan yang sudah B2SA? Ya, jadi kami sangat concern terhadap makanan B2SA, terutama terkait dengan gizi anak-anak. Tentunya program pemerintah sendiri mengutamakan bebas stunting gitu ya, Kak ya. Betul, Nah, stunting ya. maka dari itu kita sebagai pembina UKS ya menginginkan anak-anak itu mulai sadar. Oke. Ya, sadar terhadap dirinya sendiri terhadap makanan-makanan apa saja yang perlu dikonsumsi. Nah, seperti itu. Kalau di sekolah berarti bisa ya Pak dikontrol langsung konsumsi dari teman-teman anak-anak ini? Bisa ya? Bisa, Bisa. walaupun belum maksimal. Nah, karena itu tadi kita berada di pusat kuliner alun-alun. Nah, itu tadi. Oke, itu menjadi kendala yang sulit atau mungkin masih bisa ditangani atau bagaimana Pak menurut Pak Wawan Ya, sendiri? selama ini masih bisa ditangani ya dengan kita berkolaborasi dengan anak-anak OSIS, anak-anak pramuka, kita bisa mengontrol. Oke. Ya, jadi yang mengatur tidak hanya guru tetapi juga anak-anak OSIS, anak-anak pramuka, PMR, UKS. Nah, Oh gitu. iya. Jadi ada peran dari siswa juga ya? Iya, ada untuk peran dari siswa menjaga, juga. konsumsi dari siswa-siswa ini tetap B2SA, tetap bergizi gitu ya. Betul. Sekarang saya tanya ke siswanya sendiri. Suka nggak jajan, Mas Rizky? Suka. Suka. Jajan apa biasanya? Aku lebih suka itu sih, sering beli tahu petis di depan sekolah. Tahu pedes? Iya. Tahu Oh, petis. tahu petis. Enak banget sama es mungkin Esnya apa di sana biasanya? ada di sana di depan kan Oh juga. iya ya. Iya, ada juga ada es Langganan buah. Iya. Iya, es degan. Enak banget. Ya masih sehat SO-nya kan ada buahnya. Iya. Es buah sih. Seru. Es degan, karena degan dia isotonis, dia mencegah dehidrasi. Bener banget iya. Kalau Mbak Zena sukanya jajan apa? Kalau jajan sih mungkin jarang ya, soalnya bawa Oke. bekal juga. Oh, bawa bekal. Ya paling cuman nambah-nambah lauk gitu. Memang dari kecil sudah terbiasa bekal atau memang diwajibkan Pak Wawan? Tidak ya? Tidak diwajibkan, Tidak cuma setiap hari Jumat minggu terakhir kita itu ada program sarapan pagi bersama. Ya. Oh, Sih. yang sarapan pagi itu Anak-anak bawa dan sendiri? guru nggih, bawa sendiri bekal dari rumah. Oh, gitu. Selain itu sekarang anak-anak juga mulai sadar, dia mulai mau membawa bekal sendiri dari rumah untuk sarapan. Ya. Berapa persen kira-kira yang suka bawa bekal sama yang nggak bawa, yang suka jajan gitu? Ada sekitar 60%, 70%. Itu Iya. bawa bekal semua. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Soalnya tuh gimana ya, kita kan juga pulang sore lapar. Ya, Oh. ya.
hampir semua juga punya asam lambung Ya, gitu, butuh takut karbohidrat banget juga ya. buat ngisi energi. Iya. Salam ya. Ya, Kita kan juga ada eskul setiap pulang eskul sekolah. pasti Kalau pulang jam berapa sih? kalau ada eskul sih jam 5, mentok-mentok Iya, jam 5. mentok jam 5. Jam 5 sore. Mentoknya. Mentok. Waduh. Dan mungkin juga orang tua ingin menghemat juga, Pak. Iya. Iya, hemat iya sih. Iya. Saya pun juga Jadi anaknya dibekali ya. Oke. Terus apa namanya, kalau tadi Mbak Zena kan suka bawa bekal, Mas Rizky bawa bekal juga nggak? Iya, suka bawa bekal. Sering apa kadang-kadang? Sering, aku mulai bawa bekal dari kelas 9 ini. Iya, Oh, kelas sama. 9 ini udah bawa bekal ya, oke. Kayaknya juga lebih enak makanan rumahan ya Pak ya? Iya. Iya. Kadang suka nggak nafsu gitu ya kalau ada makanan yang mungkin kita tidak biasa Iya, seperti itu iya. ya, tapi jajan juga. Nggak jadi kemana-mana. Nah, menunya juga lebih bervariasi. Iya. Seberapa sering sih Pak anak-anak ini bisa mengakses jajanan yang ada di alun-alun itu Pak? Kalau seberapa sering ya sering setiap hari Ya, karena Setiap hari iya. gitu. Karena apa? Setiap siang istirahat itu kan kita sebelum istirahat melakukan kegiatan sholat berjamaah di masjid Sholat besar. berjamaah, oke. Ya, otomatis dia setelah sholat kembali ke Pulangnya sekolah Iya. pasti Iya. mampir untuk membeli sesuatu. sayang banget kalau nggak diisi ya. Iya, iya. Apalagi kuliahnya bermacam-macam di situ. Iya loh, apalagi kalau malam. Kalau misalnya pulang jam 5 pasti bawa jajan juga kayaknya. Iya sih, kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan ya. Kalau hujan kan juga sepi. Sepi. Iya. Ya di sisi lain kita membantu ekonomi masyarakat ya Pak ya. Ada faktor sosial, ada faktor pendidikan. Betul. Nah, kadang bertolak belakang juga. Iya sih. Iya kan? Kita Serba juga salah ya. itu menjadi masalah tersendiri bagi kita ya. Oke. Di sisi lain kita mengharapkan anak-anak untuk membeli makanan yang sehat. Di sisi lain ada masyarakat yang ingin mencari rezeki. Betul. Itu merupakan faktor sosial ya. Hmm. Jadi bagaimanapun juga itu adalah masalah yang perlu kita carikan solusi bersama. Betul. Nah, kemudian nih Pak, kan tadi anak-anak pada jajan di alun-alun ya. Iya. Kemudian pulang-pulang ke sekolah bawa jajan. Nah, itu pernah nggak misalnya stop, kamu bawa jajan apa? Dicek dulu. Oh, boleh, ini bergizi, silakan masuk. Gitu nggak pernah? Nah, Pernah itu nggak? adalah ada program dari sekolah Iya. yaitu kita melibatkan anak-anak OSIS dan DPP. DPP Pramuka Oke, ya PN. untuk mengecek anak-anak yang kembali dari masjid yang mau masuk ke lingkungan sekolah itu selalu dicek karena sekolah kita merupakan Iya. sekolah zero plastik Iya, ya. zero plastik. Jadi tidak boleh membawa Sampah plastik. sampah plastik ke dalam Hmm. sekolah. Oh, Jadi jadi selama ini bawa apa dong kalau buat makan di sekolah? nah, anak-anak diwajibkan membawa tumbler. Jadi Oh. misalkan mau membeli minum es teh, Ya, es degan, Pakai itu tumbler. anak-anak membawa tumbler sendiri. Oh, Gitu. boleh ya beli es Ya. degan pakai tumbler. Bu, diisi di sini aja. Oh, Bu. iya. Kayaknya untung pakai tumbler Iya. sendiri. Iya. Bisa lebih banyak. Oh, bener. Iya. Penjualnya juga nggak rugi plastik ya. Iya. Kita kan juga bisa ngurangin sama plastik. Nah, Solutif sekali itu ya, win-win solution untuk lingkungan dan juga untuk ekonomis. Betul. Ini menarik sekali ya. Jadi di di sisi lain meskipun ada kendala karena jajan di situ, tapi ada peran dari siswa sendiri untuk mengurangi lah ya istilahnya, untuk meminimalisir begitu. Bagus, itu sudah sejak kapan Pak itu? sejak awal tahun pelajaran Juli. Oh, Juli kemarin Iya, sudah, Juli berarti kemarin. sudah hampir setahun. Hampir ini. setahun Iya. ini. Oh, oke. Keren banget ini. Jadi sekolah ini tidak bekerja sendiri ya Pak. Iya, Artinya melibatkan siswa juga. untuk aktif dalam kesehatan dari siswa sendiri ya, Iya. utamanya di gizi. Nah, Seperti itu ya. Kalau misalnya suka masih jajan di di alun-alun, di sekolah ada kantin nggak? Ada. Oke, jual apa aja tuh kantinnya biasanya Mbak Zena? Mungkin kayak ada nigiri, Onigiri. sandwich sama tahu goreng gitu, tahu isi, Oke. tempe goreng, Gorengan ya, gorengan Ya, makanan sama. ringan ya. sama itu ada jual salad buah juga. Salad buah. Ya, Oke, jual masuk itu. Risol juga ada. Oke. Kalau makanan beratnya ada? Mas? Ada Ada nasi jotos. nasi jotos. Selain itu? Nasi Ya,
jotos, nasi goreng. Nasi goreng, oke. Itu khasnya Madiun sih, nasi jotos ya. Iya. Tadi saya tertarik gorengan. Enggak apa-apa ya, Pak, makan Nggak gorengan. apa-apa. Asalkan Jangan sering-sering. jangan Kita sering-sering. kan beli gorengan buat nambah lauk bekal. Iya. Dulu aku sering gitu. Kalau lauknya masih ada yang nggak beli. Iya ya, buat nambah lauk juga sih. Kayak gitu loh kalau nasinya nggak habis. Iya. Kalau pulang pada dimarahin. Iya. Emang kalau bawa nasi biasanya buat berapa kali makan sih? Paling cuma istirahat satu. Iya. Istirahat satu. Sarapan atau makan siang? Dua-duanya sih. Oh, nggak sarapan atau Sarapan kalau di rumah kadang sarapan. Kalau sempat. Oh, gitu. Iya. Tapi ini ya, jadi sekolah tetap encourage siswa-siswa ya, Pak, Iya, untuk sarapan Iya. tentunya ya. Oke. Kalau masalah B2SA nih, kira-kira kantin sekolah ini sudah pernah belum kayak diberikan sosialisasi terkait makanan-makanan yang boleh dijual yang mungkin bisa mendukung B2SA gitu, Pak? Pernah ya. ya, beberapa. Sebenarnya kita ingin menjadi kegiatan rutin paling tidak minimal tiga bulan sekali misalkan. Oke. Dan itu kita ingin puskesmas yang edukasi. Oh, puskesmas Pangungan berarti atau puskesmas Ikutnya kita puskesmas mana itu? Panguarjo. Bukan yang Patihan. Oh, Kok Patihan. Patihan. Madilor. Sebelahnya Asrama Haji itu. Oh, Ngegong. Ngegong. Kita ikutnya Iya. puskesmas Ngegong. Oh, Iya. puskesmas Ngegong yang ikutnya. Nah. Sudah pernah ya? Sudah. pernah. Oke. Itu yang diedukasi dari kantin atau semua siswa atau guru? Untuk kantin, fokus Kantinnya ke ya. kantin gitu. Jadi Oke. pemeriksaan berkala juga. Oh, apa buat yang diperiksa apanya tuh? Ya mulai jenis makanan yang dijual apa, Hmm, kemasannya memakai apa, oke. terus cara pengolahannya bagaimana, kehigienisannya. Oh, gitu ya. Jadi kebersihan kemudian keragamannya. Iya. gitu ya, Pak. Oke. Berarti di puskesmas sudah ada ahli gizinya ya. Sudah Iya. ada. Oke. Ini bagus sekali. Jadi sebetulnya pemerintah Kota Madiun itu sangat memperhatikan ya, Pak. Sangat memperhatikan sekali. Status gizi dari siswa-siswanya gitu ya. Oke, kalau ini kan teman-teman ini kan Gen Z ini ya. Saya tuh kalau saya masuknya milenial, ini sama Pak Wawan sama ini. Iya. Kalau Pak Wawan sama saya ini yang penting makannya nasi ya, Pak. Iya. Nasi, sayur ada, alhamdulillah nggak ada juga nggak apa-apa. Pokoknya lauknya yang penting 1 atau 2 potong cukup. Kalau Gen Z itu Mas Rizky misalnya sarapannya apa aja sih biasanya? Aku sering sarapan itu makan sahur itu tempe dikasih sambal bawang digeprek. Oh, enak. Itu enak banget. Bang. Iya, apa ditambah nasi anget itu enak. Saya jadi lapar ini. Oke. Itu saya hampir seminggu kayaknya 3 kali saya sarapan seperti itu. Sama ya, kayaknya kita segenerasi. Kalau Mbak Zena sarapannya apa biasanya? Biasanya masakan mama sih ya tergantung mama masak apa. Iya. Oh, gitu. Ya, seringnya Seringnya nasi sama sayur sih. nasi sama sayur. Lauknya? Lauknya tempe, mungkin Tempe. tempe tahu nah itu ya. Oh, Kalau iya. setengah matang. Dan sambal tomat gak sih? Oh iya enak. Di sini ada kantin kita makan. Oke. Terus misal di waktu luang ya atau mungkin Sabtu atau Minggu kan kadang-kadang suka makan di luar tuh, ya Iya. kan? Makan di luar apa yang suka dicari di makan di luar? Kalau aku itu pas itu sering nyari ayam geprek sih. Kalau enggak ayam jumbo yang ada di ring road itu loh kak. Ayam geprek, ayam jumbo, oh, Pak. Iya. Oke. Terus sate gitu. Sate. Iya. Oke ya. Sukanya protein hewani sepertinya ya, karnivora Iya. Anda ya. Iya dong. Betul, tapi memang penting ya Pak, Iya, karena iya. protein itu kan banyak asam aminonya. Jadi Heeh. penting untuk pertumbuhan otak ya, Betul. utamanya untuk sebetulnya anak-anak ya. yang Iya paling betul. penting. Sebenarnya sasarannya paling rentan itu remaja ya. Betul. Ya. Nah, apalagi ini kan remaja sedang tumbuh-tumbuhnya ini Pak. Betul. Jangan sampai terjadi stunting, apalagi Iya. di Kota Madiun yang tercinta ini ya kan. Kota Madiun alhamdulillah angka stuntingnya menurun, ya Menurun, Pak ya. sih. Jadi peran dari semua pihak ini sangat-sangat Betul. kami, gitu. Terutama SMP juga. Kalau Mbak Zena suka jajan apa di luar? Misalnya nggak makan di rumah nih, makan apa yang suka sama keluarga gitu misalnya? Itu di super bakso, beli bakso. Bal bakso. Iya, beli bakso. Karnivora juga. Ya enak sih bakso itu. Masih super bakso. Macam-macam ya isinya. Ya ada mie ayam Jakarta, ada bakso goreng ada di situ. Oh, tetelan ada enggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak tahu.
Saya Nggak nyari yang pernah beli, dadalan. ya. Enak loh. Iya, memang enak. Bakso itu apa namanya, makanan merakyat dari atas sampai bawah semua bisa. Bakso pasar sih enak. Iya. Seblak Nggak jarang sih. jarang. Iya, Apa soalnya ya sih? jarang ya akhir-akhir ini. Oh, Akhir-akhir Pak ini Mari jarang. suka seblak? Suka. Suka ya? Tapi udah jarang soalnya kena Menyatu. karena infeksi Oh, sakit apa? infeksi lambung. Infeksi lambung. Jadi agak jarang begitu. Oh, jarang yang pedas-pedas. Iya. Oke. Oke. Jadi seblak ini fenomena yang sangat tinggi ya. Mungkin apa dijual juga Pak di sekolah? Tidak. Enggak. Enggak. Kalau dijual bahaya. Bahaya. Iya, Bisa laku keras. Soalnya saya dulu suka seblak dari sejak kuliah. Baru tahu ada menu makanan seblak itu waktu kuliah saya di Bogor. Oh gitu. Nah, baru ada namanya seblak, penasaran ini apa. Pulang dari kuliah di sini, loh, ada ternyata. Dulu waktu sekolah enggak ada. Masalahnya gitu. Oke. Kalau Pak Wawan sendiri, mungkin apa yang sudah dilakukan sekolah untuk mengencourage teman-teman ini supaya terutama remaja nih Pak ya, untuk tetap menjaga makanan yang dimakan tetap bergizi dan seimbang, terutama ini masa pertumbuhan remaja ini Pak. Nah, di UKS sendiri itu ada suatu trias UKS yang namanya. Oke. Yang pertama itu pendidikan kesehatan, Hmm, yang kedua pelayanan kesehatan, Oke. yang ketiga pengelolaan lingkungan sekolah sehat. Pengelolaan lingkungan sekolah sehat. Nah, Oke. untuk apa anak-anak ini bertugas yaitu peer to peer. Maksudnya gimana tuh? Nah, anak-anak ini sebagai agen perubahan. Baik. Nah, Oke. tugasnya di poin pertama tadi yaitu pendidikan kesehatan. Jadi anak-anak yang tergabung di PMR, Pramuka, dan UKS itu mempunyai tugas membina atau membimbing temannya. Apa di setiap kelas ada anggotanya, ada perwakilan begitu? Tidak ada, tapi di OSIS dan UKS dan Pramuka itu ada. Oh, Ya. begitu. Jadi tugas dia yaitu membimbing teman-teman sebayanya agar peduli terhadap lingkungan. Oke. Ya. Intinya menyampaikan informasi atau sosialisasi terkait dengan B2SA dan kesehatan. Oke, berarti apa namanya, kembali ini mengaktifkan siswanya Iya, juga ya. betul. Jadi memang kadang-kadang seperti ini. Saya dulu juga kalau dikasih tahu sama guru saya itu suka bendal ya Pak ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita apa sih ini orang gitu. Ya Allah, nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Jadi Tapi- lebih efektif apabila teman sebayanya yang mengajar. Betul ya, karena mungkin penyampaiannya teman-teman sendiri itu juga lebih ini ya Pak, lebih nyambung mungkin. Iya, lebih nyambung, lebih relate mengena, gitu ya. lebih klik gitu ya. Lebih klik ya, daripada kadang kalau misalnya sama guru mungkin bisa dibilang apa sih gitu ya. Suka-suka aku dong. Nggak boleh ya. Boleh ya. Oke. Menarik sekali. Jadi ini adalah SMP pertama yang menurut saya ini sangat aktif untuk siswanya ini dalam bergerak mencintai sekolah dan juga berperan dalam kesehatan di sekolah gitu Pak. Ini tepuk tangan dulu untuk SMP. Oke, teman-teman, kita lihat ini ada cuplikan sedikit dari SMP Negeri 5 Madiun. Seperti apa sekolahnya? Mari kita lihat. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, Makan dan minum, pilih yang sehat. bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, perkenalkan nama saya Cina Cayantari Bayu Larasati dari SMP Negeri 5 Madiun. Di sini kami akan melaksanakan gerakan aksi bergizi. Rangkaian acaranya adalah senam pagi, sarapan pagi bersama dengan menu gizi seimbang dan minum tablet penambah darah untuk remaja putri. Yuk ikuti kegiatan kami. mulai peduli. Dimulai kita
Itu tadi cuplikan dari SMP Negeri 5 Madiun. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, sangat dekat sekali dengan alun-alun Kota Madiun. Nah, ini pertanyaan nih buat teman-teman pemirsa Cah Koci, ada di jalan apakah SMP Negeri 5 Madiun? Yang tahu silakan tulis di komentar di bawah. Oke. Baik, teman-teman, kembali lagi nih. Kita ngobrol masalah B2SA. Kira-kira tahu nggak sih B2SA itu kepanjangannya apa, Mas? Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, kira-kira Mbak Zena tahu nggak maksudnya makanan yang beragam itu apa maksudnya? Ya beragam makanannya kayak berbeda gitu kan, nggak harus nasi doang ya. Oke, Ada singkong, ada tela gitu. oke. Apa namanya? Bener. Kentang, 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 jagung. jagung. Ah. Nah, terus protein kan nggak harus ayam doang ya. Mm. Ada ikan, ada daging. Oke, suka nggak makan ikan? Suka banget Suka. gitu. Ikan apa? Pindang? Ikan gurame, ikan tongkol, Wih, ikan nila. mantap. Protein sendiri kan tidak hanya hewani juga, Iya. nabati Iya, juga, nabati juga. sayur-sayuran. Kalau protein nabati apa tuh contohnya? Sayur-sayuran. Iya, apa kesukaan Zena apa? Tadi Sayur bayam. air bayam, Bayam. oke. Tempe, itu ada iya. protein nabati. Oke. Untuk Mas Rizky, kalau tadi beragam, kalau yang bergizi seimbang itu maksudnya apa sih? Bergizi seimbang itu kita tuh jadi harus ngeseimbangin makanan kita. Ada Hmm. pauk, terus ada buah-buahan, makanan pokok, sama sayuran. Oke. Ya, nyambung ya sama Iya. dari Mbak Sena tadi. Jadi memang B2SA beragam. Tadi memang kita tidak harus makan nasi saja. Ya, kita juga harus menyeragamkan, tidak hanya nasi. Mungkin kita bisa ganti kentang ya Pak ya. Kentang. Kalau orang-orang seangkatan kita ini sukanya telo ya Pak. Iya. Oh, Iya, iya. Nah, sebenarnya kita juga ingin mengarahkan kantin sekolah ya, Oke. agar menu-menu di kantin itu juga beragam. Mm-mm. Ada nasi jotos, misalkan mulai dijual juga jagung, nasi jagung. Nasi Sebenarnya jagung. kita ingin seperti itu. Oke. Tapi ya itu tadi kendalanya anak-anak itu kadang kurang familiar dengan makanan-makanan seperti jagung, Malah nggak laku nanti ketela. gitu ya. Nah, takutnya seperti itu. Oke. Sebenarnya bagus juga sebenarnya. Dan itu istilahnya kan tradisionalnya Iya, masyarakat itu kan juga seperti tradisionalnya. itu ya. Iya. Kalau kentang mungkin jarang, tapi telo itu Pak. Mm. Telo itu senang sekali saya sebetulnya. Iya. Nah, misalkan anak-anak nih, misalkan di kantin dijual makanan seperti nasi jagung, Pernah terus dijual juga getuk. Kira-kira nanti anak-anak itu membeli atau tidak? Kalau yang suka ya membeli, yang nggak suka ya tidak. Mungkin Iya. yang belum tahu nasi jagung atau getuk ya nggak bakal beli. Nggak Iya, beli. Tapi kalau saya sih pasti beli. pasti. Oh, iya. Saya suka. Suka, iya. Ya, nasi jagung Memang sama suka nasi itu karena terbiasa Pak ya Iya. sebenarnya. Iya, Iya. saya sering beli, sering makan nasi jagung setiap hari. Setiap hari. Iya. Bikin sendiri. Bikin sih. Iya. Wih, keren. Nenek biasanya bikin. Lebih. Oh, neneknya. Nasi tiwul. Iya. Iya. Bikin sendiri biasanya. Bikin sendiri. Iya. Ih, ini Nah. sepertinya ya, teman-teman ini meskipun Gen Z, tapi suka yang tradisional, yang konvensional suka juga ini ya. Harapan kami seperti itu di kantin itu. Selain itu juga inovasi di kantin seharusnya ada. Ya. Mm-mm. Kami harapkan nanti ada pembinaan untuk kantin untuk menginovasi makanannya agar beragam ya, Oke. dengan mengolah misalnya ketela menjadi sesuatu yang istimewa yang disukai dengan generasi-generasi Oh. Gen Z seperti itu. Harapan kami seperti itu. Itu bisa Pak, kayaknya harus ngundang dinas kita ya Oh Pak ya. gitu ya. Supaya nanti memang kita di dinas ini ada beberapa pelatihan-pelatihan gitu ya. Salah satunya pelatihan memasak, kemudian sosialisasi tentang B2SA. Nah, sepertinya cocok banget kalau misalnya SMP 5 ini mengundang teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan dan Termasuk pengolahan-pengolahan makanan tradisional menjadi makanan yang menarik gitu ya, bisa Pak? banget, Nah. bisa banget ya. Ditunggu suratnya ya, Pak Iya. ya. Insya Allah teman-teman ini akan selalu siap ya, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu sangat suka sekali kalau misalnya diundang ya. Saya sendiri pernah Pak diundang, kalau nggak salah saya tuh pernah diundang dulu lupa tapi bukan tentang makanan. Saya tentang ternak. Oh. Saya nggak tahu deh. Nggak nyambung deh. Oke,
nyambung lagi ke Oke. B2SA tadi ya. Tadi beragam, bergizi seimbang sudah, kemudian yang dari amannya nih Pak. Nah, mungkin Pak Wawan pernah tidak mendengar atau apa setidaknya nyerempet-nyerempet sedikit gitu tentang keamanan pangan. Apakah sudah mendengar dari SMP 5 begitu? Ya, sudah. Kami harapkan kita juga sudah selalu mensosialisasikan kepada anak-anak terkait dengan keamanan pangan, di mana makanan yang dibeli itu harus bebas dari 5P. Tentunya Oh. 5P yang berbahaya. Oke. Karena tidak semua 5P itu berbahaya. Apa Ya. saja itu Pak 5P itu Pak? Ada pengawet, bebas pengawet, Bebas pengawet, bebas pewarna, pewarna, bebas penyedap, penyedap, lalu bebas pengenyal, dan yang satu apa tadi? Pewarna, penyedap, pengawet, pengental, perasa, pengenyal. penyal. Iya. Oh gitu ya. Ini saya jujur saja baru dengar nih karena memang saya nggak terlalu memperhatikan mungkin karena sudah yes, nggak terlalu inilah. Tapi ini penting karena pendidikan ya pendidikan itu harus diberikan kepada teman-teman siswanya ini ya. Jadi 5P yang berbahaya. Iya, ya. yang berbahaya. Ada yang tidak Ada yang tidak berbahaya. Oh. Dalam arti misalkan ada pewarna, misalkan nasi kuning seperti itu kan kadang ada pewarna ya, Oh Mas. iya, Nah, tetapi betul. kalau dalam nasi kuning itu sendiri pewarnanya merupakan pewarna yang tidak Alami. berbahaya. Oh, yang Ada alami. pewarna alami juga, Baik. Masuk pengawet juga ya, Pak ya? termasuk pengawet Pengawet juga. juga. Oke. Kalau wadahnya, Pak, wadahnya kira-kira yang misalnya yang aman gitu. Nah, Ada nggak? wadah yang aman itu kalau kita kan belum terlalu jauh menuju ke keamanan wadah, Pak ya. Baik, Kita belum, maksudnya bukan substansi kita tahu untuk hal itu ya. Mungkin Baik. dari Bapak nanti bisa memberi penjelasan kepada anak-anak dan Oke. semua pemirsa juga terkait dengan wadah yang aman itu bagaimana ya. Oke. Karena selama ini anak-anak masih membawa wadah, tumbler dan tempat makan Oke. yang itu anak-anak sendiri juga belum tahu apakah Aman apa wadah enggak itu ya? aman atau tidak. Oke. Ya, ini sekedar informasi juga ya untuk teman-teman Cahkoci juga. Jadi, pastikan kalau kita memilih wadah itu yang BPA free ya. Itu kalau tidak salah nomornya nomor 1 kalau tidak salah ya. Jadi, yang BPA free dipastikan menggunakan tumbler yang bebas BPA. Karena apa? Kalau tidak bebas BPA, itu nanti akan ada residunya. Ya, residu itu akan berbahaya untuk tubuh kita ya. Plastik pun juga menggunakan plastik yang bebas BPA. Karena kalau tidak, ya itu tadi akan ada residunya ya. Selain itu mungkin dari keamanan pangan kan juga masalah ini Pak. Mungkin ada residu insektisida, pestisida itu kan juga berbahaya juga ya Iya, Pak ya. betul. Jadi untuk tubuh kita sendiri. Baik, teman-teman, kalau misalnya di sekolah sudah pernah ada belum tugas-tugas ya, tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh guru terkait pengetahuan tentang bergizi seimbang ini, B2SA ini. Membuat Poster Poster pernah ya bikin Iya. poster? Sering malah sering ya, Poster online apa mading? online. online. Online ya, Iya. udah nggak zaman mading ya Pak ya? Kita ngikutin generasi yang sekarang. Iya. Itu nanti diposting di IG anak-anak OSIS dan IG gitu. sekolah seperti itu. Kayaknya semua siswa wajib follow IG OSIS ya. Ya. Dong. Nambah follower nih. Oke. Selain poster, mungkin pernah bikin apa video gitu? Pernah nggak? Tentang B2SA. Ini videonya ini. Nah, Ini videonya. Bisa nih. Nanti kita akan kolaborasi, Pak. Jadi apa IG-nya SMP 5 atau mungkin OSIS nanti kita tag begitu ya. Oh, gitu. Bisa diupload juga nanti. Oke. Kemudian selain tugas-tugas nih dari OSIS yang anak OSIS ini ya, Iya. Mas Rizky ya. Proker apa yang sudah ada untuk mendukung makanan bergizi untuk teman-teman ini? Itu apa bikin peer-to-peer. Jadi Peer to peer yang dijelaskan Iya. sama Pak. kita Mama ngelain tadi. sesama teman sebaya kita tuh buat beli makanan bergizi, apalagi kan kita kan di lingkup di tengah-tengah kota yang rentan banyak penjual dan belum tentu kan itu sehat semua. Jadi kita Oke. mengingatkan untuk itu memakan makanan bergizi, dan juga kita ada program GDS, gerakan disiplin siswa, pada siang hari dan juga pagi hari. Ya. Untuk di siang hari
kita itu menjaga dan mengecek satu-satu teman kita apakah ada yang bawa plastik ke dalam sekolah. Iya. Oh gitu, itu tadi tugas yang proker dari OSIS itu Iya. ya. Kendalanya apanya? Kalau kendalanya itu kayak sih sebenarnya temen-temen tuh apalagi yang cewek itu kan bawa rokok ya. Ya. Pulang dari masjid pasti ada aja yang disembunyiin. Ya, Udah, banyak Mind blowing ya. makanya ada yang mengecek perempuan, ada yang mengecek laki-laki. Oke. Mulai Cewek dari yang ngecek nanti tim cewek, Oke. tim kita laki-laki. rukuhnya gitu. Dan kadang sampai berdebat juga di dalam. gara-gara bisa plastik. Astagfirullah. Iya. Jadi harus berdebat dengan teman sendiri ya. Rasanya sulit juga ini. Badai guru sendiri juga pernah Pak seperti mendebat siswa begitu? Enggak ya sepertinya ya. Oke, dan itu biar siswa-siswanya aja ya. Kalau nanti dilaporin lagi. Oke. Ini susah Mungkin sekali. guru hanya mengingatkan saja, menasihati, tidak boleh seperti itu. Peraturan harus ditegakkan. Kalau peraturan tidak boleh membawa plastik ke area sekolah, ya jangan membawa seperti itu. Iya. Hanya menghimbau ya Iya. Pak, istilahnya menghimbau. Memang ya kalau anak-anak SMP nih remaja memang saatnya rebel. Iya. Saatnya memberontak. Saya juga dulu seperti itu. Dulu kalau boleh cerita saya itu musuhnya guru. Suka bikin onar lah istilahnya seperti itu. Apalagi dulu masih zaman kolonial ya Pak. Iya. Sekarang sudah zaman modern. Alhamdulillah sekarang ada CCTV. Ada CCTV. Kemudian jejak digital mudah Mudah dilacak juga. Nah ini juga kesempatan nih buat kita untuk mempromosikan B2SA melalui digital. Tadi yang disampaikan tadi sudah diinfokan untuk membuat tugas poster gitu ya, poster online. Nah ini nanti perlu sebenarnya diperbanyak ya. Iya. Minta aja poster ke kita Pak nanti. Kita buatkan nanti bisa di-repost atau di-upload ulang ya gitu untuk sosialisasinya Iya, lebih betul. baik. Tapi ya, hal itu berbeda apabila anak-anak membuat sendiri Kak itu ya. Betul. Kalau anak-anak membuat sendiri, materinya membuat sendiri, menentukan sendiri, isinya mengisi sendiri, sekaligus bisa buat belajar. Betul. Kalau misalnya bikin sendiri kan lebih kepada kreatornya itu untuk mendalami begitu ya. Oke. Kalau dari Pak Wawan sendiri, harapannya di SMP Negeri 5 Madiun yang ideal menurut Pak Wan seperti apa? Harapan yang ideal menurut saya anak-anak itu mengetahui dan mampu untuk melaksanakan. Ya, melaksanakan apa? Ya melaksanakan apa yang ia peroleh. Misalkan dia mampu mengetahui tentang B2SA. Tidak hanya mengetahui tapi mampu untuk melaksanakan. Mempraktekkan dalam kesehariannya. Oke, tadi ditanyain lancar itu menjelaskannya, tapi mempraktekannya harapannya bisa. Karena yang membawa bekal sendiri tadi 70%. Ya. Oke, ini masih ada PR 30% masih nih. ada PR 30%. Makin banyak makin bagus. Oke. Kalau dari siswa sendiri, dari Mas Rizky, harapannya apa? Harapannya sih kantin sih. Aku pingin kantin itu menjual makanan yang tradisional. Kayak dari Sari, lemper. Favorit banget lemper. Ya. Ada kan lemper itu onigiri itu. Kan lemper itu. Itu onigiri. Onigiri. Iya. Itu jangan salah itu aslinya lemper. Aslinya lemper, cuma dijual di Jepang waktu itu. Lebih ke kayak nasi coklat sih. Iya. Nah, itu suatu inovasi ya, yang dilakukan oleh pemilik kantin. Iya, itu lebih menarik. Iya, aslinya mah lemper aja. Oke, lanjut Mas Rizky. Gue juga punya harapan sih biar teman-teman tuh agak nurut dikit lah sama perihal sama plastik ya. Kalau emang nggak boleh itu ya nggak usah bawa biar nggak terjadi konflik antara sama teman. Kadang pernah sampai berantem di depan. Iya. Gara-gara
ya gara-gara plastik doang. Oh, ada jotos-jotosan masalahnya gitu. masalah nggak ada Iya, iya. Ada mulut doang. Nah, cuma Oh, gitu. Debat. Oke. Ya, jangan sampai silaturahmi terputus ya. Iya. Nah, gara-gara plastik. Tapi paling kalau di kelas itu ya udah akrab lagi. Iya, biasa lah remaja itu setelah debat ya, yes. Ya udah akrab lagi. Rukun lagi. Gara-gara plastik silaturahmi terputus nih ya. Jalan dong. Iya, itu jangan sampai plastik membuat silaturahmi terputus. Tagline-nya bagus juga ini. Oke. Kalau Mbak Zena sendiri harapannya pengennya seperti apa SMP 5 itu? Harapannya sih ya lebih kayak memperhatikan siswanya itu. Oh, nggak diperhatikan kah? Diperhatikan, cuman tuh agak lebih diperhatikan Nah, dalam hal kantin apalagi juga itu. Oke, Ya. kantinnya ya. Intinya tuh menjual yang sehat-sehat gitu. Oke. Ada beberapa yang mungkin kurang ya, tapi ya ditambah lagi gitu loh. Tambah lagi bisa Ya. lah. Jualan sayuran gitu mungkin bisa. Berarti harus Nasi sayur, menambah menu makanan Menambah yang menunya. kantin gitu ya. Oke. Lebih inovatif, lebih beragam tadi ya. Oke. Mm. Saya Jual apa minuman yang sehat gitu loh, kayak Jus, Jus. Belum ada ya. Belum. Oke. air mineral doang. Mungkin sate buah seperti Iya. itu. Boleh juga. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Inovasi makanan Inovasi itu banyak banyak sebenarnya kalau sekali. Asal kita mau ya. betul. Betul. Dan lagi ini Pak, saya kira itu Gen Z itu adalah generasi yang nggak suka sayur, nggak suka makanan tradisional, sukanya yang modern-modern. Ternyata saya salah. Iya, Iya. tidak semua Gen Z. Iya, tidak semua Gen Z. Ternyata ada juga Gen Z yang tradisional. Dan itu bagus karena itu bisa melestarikan kebudayaan kita sendiri. Makanan yang kita lestarikan dari zaman dulu, dari kita kecil, sekarang ternyata masih ada, gitu ya. Baik, teman-teman, itu tadi ya pelajaran atau pengetahuan yang kita bisa ambil dari SMP Negeri 5 Madiun, dan ini banyak sekali hal-hal yang baru yang mungkin menjadi insight buat saya dan juga mind blowing tentunya ya, terutama para Gen Z yang mungkin ya tidak hanya Gen Z tapi juga mereka ini bisa menjadi pelopor di generasinya, gitu ya. Baik, saya Sultan bersama Pak Wawan, Mbak Zena dan juga Mas Rizky pamit undur diri. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam.